Hello guys, how are you today? In this moment, I will introduce myself. My name is Agus Hikmat. I am an English teacher in SMPN 1 Panumbangan. Ya, selamat datang untuk kalian anak-anakku semua, siswa baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, Bapak memperkenalkan diri, nama Agus Hikmat, mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Panumbangan. Pembelajaran atau kegiatan MPLS pada masa ini dirubah karena pada masa-masa sekarang negara kita, negara Indonesia dan beberapa negara di dunia atau bahkan seluruh dunia terkena wabah coronavirus disease 19 atau yang biasa dikenal dengan COVID-19. Oleh karena itu, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu, yang pertama adalah mengikuti pola hidup AKB atau adaptasi kebiasaan baru, dengan selalu mencuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker dan tetap selalu menjaga jarak. Kemudian MPLS sendiri adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, biasanya terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya adalah kurikulum. Di dalam kurikulum itu biasanya kalian akan diperkenalkan dengan mata pelajaran baru, dengan guru-guru baru, dengan pola pembelajaran yang berbeda ketika waktu di SD. Kalau di SD kalian diajar oleh satu guru kelas, kalau di sini kita akan belajar dengan 11 mata pelajaran. Nah, kemudian selain itu ada beberapa kegiatan pula, yaitu untuk pengenalan lingkungan sekolah atau biasa dikenal dengan wawasan Wiyata Mandala. Jadi kalian nanti akan mengikuti atau melihat-lihat kondisi SMP Negeri 1 Panumbangan, baik dari segi fisiknya, dilihat bangunannya dan lain sebagainya. Sekarang juga nanti kalian bisa mempelajari melalui beberapa video yang nanti ditampilkan. Kemudian ada juga kegiatan kepramukaan. Nah, pada kesempatan ini Bapak diberi tugas untuk menyampaikan tentang hal-hal pembelajaran virtual. Nah, pembelajaran virtual itu sendiri atau biasa dengan disebut dengan pembelajaran daring atau online adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan internet. Ya, kita tidak memungkiri bahwa perkembangan zaman dari masa lalu ke masa sekarang itu banyak sekali mengalami perubahan. Begitu juga dengan sistem pembelajaran, karena sekarang memang masa COVID, maka kita akan menggunakan sistem pembelajaran daring. Kalau kita runtut dari sejarahnya, yang pertama kehidupan manusia itu kan dari zaman purba, yang belum tahu apa-apa, kemudian masuki tahap berikutnya adalah tumbuhnya revolusi industri. Setelah revolusi industri maka muncullah penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison, itu yang memicu teknologi itu berkembang. Ya, setelah listrik ditemukan, maka manusia bisa menciptakan teknologi yang semakin canggih, yaitu komputer. Setelah komputer, maka sekarang muncullah era digital atau yang biasa dikenal dengan masa 4.0 atau aspek kehidupan juga mengalami berbagai macam perubahan. Di antaranya adalah kita sekarang sudah apapun kita sudah menggunakan aplikasi, mulai dari kita berbelanja, ya contohnya sekarang kan sudah kita biasa di rumah tinggal diam saja, belanja dengan cara online, kemudian bisa pesan makanan dengan GoFood, ya, dengan mau bepergian dengan Gojek, ya, ada istilah kita menggunakan Bukalapak atau Shopee dan lain sebagainya. Itu adalah merek-merek dagang yang bergerak di bidang teknologi pada masa sekarang.
Oleh karena itu, Bapak selalu berharap kepada kalian untuk tetap mampu bisa mengikuti arus perkembangan zaman, yaitu dengan menguasai teknologi. Nah, oleh sebab itu, maka kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Dan seperti apa pembelajaran daring itu? Yang pertama adalah toolnya dulu, ya, alat yang akan digunakan untuk belajar daring yaitu adalah HP atau komputer atau laptop. Kalian yang pertama adalah harus menyiapkan HP-nya, tentu saja HP-nya yang smartphone yang berbasis Android sehingga bisa mengakses jaringan internet, ya. Kemudian SMP Negeri 1 Panumbangan akan menerapkan beberapa jenis pembelajaran virtual, diantaranya yang pertama adalah melalui WhatsApp. Jadi kalian kemarin-kemarin kan sudah menghubungi wali kelasnya, kemudian dibuatkan WA group. Nah, di WA group itu nanti kalian akan diberikan materi pembelajaran oleh guru kalian, bisa berupa slide atau bisa berupa dalam PowerPoint atau dalam Word atau dalam Excel. Ya, kalian baca materinya, ya. Setelah materinya dibaca, kalian pelajari dengan teliti. Setelah itu nanti ada penugasan, dan tugasnya ya kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, kalian kembali atau dikirimkan kembali kepada guru mata pelajaran yang memberikan tugas. Itu yang pertama, yaitu melalui WhatsApp group atau melalui WA. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang sama virtual, yaitu kita akan menggunakan Google Form atau bahasa Indonesianya adalah formulir Google. Ya, di formulir Google ini kalian tinggal masuk, mencari, berselancar di internet, nyari link yang nanti akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang akan memberikan tugas atau materi tertentu. Setelah linknya ditemukan, kalian buka dan nanti kalian isi, ya, kalian isi format Google tersebut. Dan biasanya di format tersebut adalah ada bacaannya, kemudian ada tugasnya, dan diisi, ya. Setelah tugasnya diisi, maka tugas tersebut akan kembali dikirim kembali kepada guru yang telah memberikan tugas tersebut dan akan diberi nilai. Kemudian Bapak selalu berharap tugas yang jenis tugas yang diberikan itu harus segera dikerjakan, jangan sampai disimpan berlama-lama, ya. Nanti semakin lama tugasnya semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah melalui Zoom meeting atau Google Meet. Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran kalian bisa tatap muka langsung, melihat langsung di sini, artinya kita seperti mengadakan rapat virtual, artinya bisa melihat wajah rekan, bisa melihat wajah guru yang mengajar itu secara langsung, dan kapasitasnya cukup banyak, bisa mencapai 100 orang. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana sehingga kalian bisa saling lebih mengenal. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, misalnya ada pembelajaran yang melalui TVRI nasional, dan ini biasanya dilaksanakan atau diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat nasional. Nah, kemudian itulah jenis-jenis atau 4 jenis pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian tata caranya seperti apa? Yang pertama adalah teknik yang sudah diberikan, kemudian nanti ada jadwal pembelajarannya akan diberikan kepada kalian. Setelah jadwalnya diberikan, kemudian kalian selalu online, selalu siap-siap dengan HP dan komputer kalian, tapi tentu saja gunakanlah HP sebaik mungkin, ya, tidak digunakan untuk bermain, apalagi main game, ya. Terlalu banyak main game, ya, nanti malah pembelajarannya tidak dikerjakan. Jadi sekali lagi Bapak berharap gunakanlah teknologi ini sebaik-baiknya untuk kemajuan diri kalian, dan kita juga berharap pula bahwa wabah ini cepat selesai dan kita bisa belajar di kelas di SMP Negeri 1 Panumbangan secara tatap muka. Demikianlah apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian dapat paham. Nanti kita bertemu di SMP Negeri 1 Panumbangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.